Halo teman-teman gardening at home, jumpa lagi bersama saya gardening at home. Kali ini aku akan membahas tentang apa sih yang aku beli di bulan Desember ini. Di Desember kemarin itu yang aku beli itu apa aja sih? Harganya murah-murah sekali teman-teman. Oke ya, cekidot sekarang. Ini dia. Bunganya cantik-cantik ya. Tuh, mau tahu harganya? Ini 10 sen satu. Gini teman-teman, murah sekali kan? Gimana bisa? Kok cuma 10 sen? Bisa dong, karena pakai trik. Jadi ini adalah bunga-bunga untuk musim semi ya. Nah, aku belinya di bulan Desember. Tapi ini bisa buat musim gugur, teman-teman. Jadi ini bunga ini nih untuk musim semi dan musim gugur. Dua-duanya bisa berbunga. Nah, contohnya ini nih ya. Ini aku beli banyak sekali, teman-teman, anemone ya. Anemone the Chine. The Chine ini masuk kategori anemon biasa ya, bukan anemon Belanda. Kalau anemon Belanda kalian bisa simak di videoku sebelumnya, itu ada anemon Belanda ya, dan anemon yang di musim gugur juga aku punya. Kalian bisa scroll lagi ke videoku yang di paling bawah, itu ada. Aku bahas juga tentang anemon yang khusus untuk musim gugur. Nah, yang ini adalah anemon yang untuk kebanyakan untuk musim semi. Musim semi sampai musim panas berbunganya ya. Sekitaran musim panas awal lah berbunganya mereka ini. Nah, ini harga ini segini. Ini cuma 10 sen. Kalian pasti nggak percaya kan? Nanti aku buktikan ya. Oke. Cekidot yuk kita. Nih ya. Kita cek anemon. Nih ya, bunga anemon. Kleine Net anemon 10 euro. Harga awalnya pertamanya 1 euro ya. Jadi cuma 10 euro. Jadi diskonnya berapa teman-teman? Sekitaran 90% ya. 90% lebih kali ya. Ya diskonnya 90% kali ya. Jadi cuma 10 sen. Jadi segini banyak aku beli nggak nyampe 20 euro. Sekitaran berapa nih? Sekitaran 2 euro kurang dikit, 1,7 gitu, 1,7 berapa gitu aku lupa. Segini banyak teman-teman, nggak nyampe 2 euro, bayangin kan? Makanya aku paling suka beli umbi-umbi bunga banyak banget. Tapi aku pribadi itu nggak apa namanya ya, nggak merasa dirugikan gitu, karena aku beli bunga banyak seperti ini juga karena aku dengan menggunakan otakku untuk melihat bunganya yang kualitasnya bagus tapi masih harganya murah meriah. Oke, dan ini bunga anemon ini untuk tutorial penanamannya kalian bisa cek di videoku sebelumnya ya, itu ada tutorial penanamannya. Terus kemudian ini yang aku bahas di videoku sebelumnya tentang muskari. Nah, muskarinya ini aku beli 3 macem. Nih, aku lupa, ternyata aku cuma beli 3 muskari ya. Nggak apa-apa sih. Nah, yang ini Siberian Tiger, terus peppermint ya, sama plumosum. Nah, ini aku belum punya, jujur. Aku punya yang warnanya hampir mirip kayak gini tapi beda, ada jambulnya gitu. Aku punya. Jadi aku memang mengoleksi khusus untuk muskari. Itu aku koleksi ada sekitaran 7 jenis muskari, 7 atau 8 muskari di kebun ya. Jadi buat teman-teman itu muskari kan kebiasaannya itu paling umumnya itu yang warna biru aja ya, biru tua itu muskari. Itu yang umum ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya muskari itu jenisnya ada banyak sekali dan harganya juga yang jenis-jenis yang khusus itu harganya juga di atas harga yang muskari biasa teman-teman. Dan ini aku dapat harga murah cuma 10 sen. Dan selama ini aku memang cari ini. Biasanya aku cari muskari-muskari yang jenis-jenis tertentu seperti ini di pameran. Seperti pameran International Groene Woche yang akan diadakan di Berlin di tahun 2023 di bulan Januari atau Februari gitu, aku lupa. Nih ya, nanti aku mau kesana lagi, aku mau beli lagi nih muskari yang jenis lain. Nah, muskari ini
Ini masih bagus nih teman-teman. Ini nanti aku mau tanam ya muskarinya. Tutorialnya nanti aku akan kasih tahu. Nah, ini umbinya bagaimana nih? Umbinya seperti ini, hampir sama ya muskari, cuman besar kecilnya berbeda. Kalau muskari ini lebih besar, muskari plumosum lebih besar. Nah, terus yang ini adalah umbi bunga narsis. Mau narsis apa ya bahasa Inggrisnya, aku lupa deh. Narsis ya kalau nggak salah. Oke, nah ini yang TT. Aduh. Nah, ini bunganya kecil tapi dalam satu umbi itu bisa berbunga banyak, sekitaran 5 atau 6 bahkan 10 ya. Aku punya juga di kebun. Tapi aku beli lagi nih karena yang jenis kecil ini nggak begitu banyak yang aku punya, cuma ada beberapa doang kalau nggak salah ya. Nih ya. Nah, terus ini jenis muskari yang umbi bunganya normal, besar-besar tuh. Oke, ini umbinya ini kecil ya. Muskari ini yang besar umbinya tuh. Ada lagi yang lebih besar lagi, yaitu muskari yang campur. Ini umbinya lebih gede lagi teman-teman tuh. Lebih besar nih umbinya. Ini yang ini nih. Ini umbinya gede banget ini. Tuh, gede-gede nih umbinya. Kan kemarin aku beli umbinya gede banget. Jadi untuk jenis bunga narsis, bunganya bukan narsis ya, tapi memang nama bunganya narsis. Itu umbinya beda-beda ya, tapi yang paling penting adalah bunganya ya. Dan bunga narsis ini ada yang wangi, ada yang enggak. Terus ini yang tulip. Ini yang tulip ini aku beli enggak 10 sen sih aku beli, 1 euro apa ya kalau nggak salah. Ini 35 tulip isinya. Ini tulipnya tulip yang Road Caption ya. Red Riding Hood. Nih, oh ini kalau nggak salah tinggi dia. Oh, ininya tangkainya. Nah, segini teman-teman umbi-umbi bungaku yang murah-murah, harganya nggak nyampe 2 euro teman-teman semua. Ini sebanyak ini. Kalian kalau beli bunga sebanyak ini pasti bakalan mikir-pikir keras kan, karena pasti bakal mengeluarkan kocek yang banyak. Tapi kalau kalian bisa berpikir smart, kalian bisa cuma dapat dengan harga murah sekali teman-teman. Yang penting adalah waktu pembeliannya aja, dan kita harus paham juga cara untuk memilih umbi bunga ini supaya pada saat ditanam masih bagus umbinya dan bisa berbunga di tahun berikutnya teman-teman. Jadi bunga-bunga ini semua ini nanti aku tanam ya, karena aku biasanya tanamnya itu kalau aku belinya bulan-bulan seperti ini, atau aku belinya kan kemarin bulan Desember ya. Jadi aku biasanya tanamnya itu tergantung situasi ya, situasi cuaca. Dan biasanya kadang di bulan Desember sampai Januari itu sekarang ada cuaca-cuaca yang nggak bersalju, yang cuacanya suhunya bahkan sampai 13 derajat seperti sekarang ini gitu. Dan itu cuaca yang bagus buat untuk menanam bunga. Karena saljunya udah nggak ada, terus dalam 2 minggu ke depan nggak ada salju, jadi suhunya juga seperti musim gugur atau musim semi, itu paling bagus untuk menanam umbi. Nah, tapi kalau misalkan selalu bersalju terus ya kita nggak bisa tanam, kita tunggu sampai sekitaran bulan, biasanya itu sekitaran bulan Februari Maret lah ya, pada saat mulai mau ganti musim gitu aku bisa tanam. Kalau ini nggak jadi masalah ya, ini kita bisa tanam di musim panas pun umbinya masih bagus, karena aku sampai 3 tahun pun masih bagus umbinya. Yang penting kan ini kan kering ya umbinya, jadi sampai 3 tahun pun kamu simpan itu masih bagus, masih bisa tumbuh lagi. Berbeda dengan muskari, narsis dan tulip itu. Kalau ini kan umbinya kecil ya, dia bisa kropos kalau sampai setahun ya. Tapi kalau sampai cuma 4 bulan, 5 bulan atau 6 bulan itu umbinya masih bagus, nggak jadi masalah. Tapi kalau udah lewat 1 tahun umbinya tuh kropos ya. Tapi kalau pada anemon nggak. Anemon ini the Chine atau anemon the Chine itu kan macam-macam ya jenisnya. Aku kalau nggak salah aku juga pernah bahas ya anemon the Chine bunga-bunganya. Dan ini umbinya itu paling tahan lama dia, karena kering banget, dikeringkan dulu umbinya. Berbeda dengan umbi-umbi yang lain ini kan nggak kering ya, dia cuma dalamnya itu masih ada
daging umbinya, jadi masih basah umbinya. Jadi itu bisa kropos dan bisa habis. Kalau pada decen itu kan dia memang benar-benar kering umbinya. Dan ini baru bisa dikasih air, baru nanti ngembang, baru bisa ditanam. Gitu teman-teman, oke? Jadi sekian untuk pengetahuan kalian tentang bagaimana sih cara untuk mendapatkan umbi bunga dengan harga murah sekali, bahkan cuma 10 sen per satu bungkus umbi ya. Dan ini sangat-sangat langka sebenarnya. Tapi kalian bisa dapatkan juga loh di kota, maksudnya di di Jerman ini kalian bisa dapatkan dengan harga segitu. Yang penting kalian harus tahu tip-triksnya dan kapan waktu untuk membelinya. Itu aja sih untuk informasi buat kalian semua untuk membeli bunga dengan harga yang murah dan tidak bikin kantong kempes. Kalau kalian suka dengan video-videoku yang ada di gardening yang membahas seputar bunga, umbi bunga dan sayuran, kalian bisa komentar atau bahkan like, dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-videoku selanjutnya yang mungkin bakal bisa berguna buat kalian, terutama yang pecinta bunga ya, baik yang ada di Jerman maupun yang ada di luar Jerman ataupun di Indonesia. Oke? Sekian dulu teman-teman dariku. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar ya di bawah. Aku akan siap untuk menjawabnya. Dadah.